Waktu saya masih ngajar di UIN, jam 7 pagi sampai saya ke Usuludin. Dulu saya di ruang dosen. Datanglah ibu-ibu. Ustadz kurus sekali, kata dia. Saya mau menawarkan produk untuk Ustadz supaya lebih ideal. Susu kedelai. Ustadz minum, maka Ustadz nanti akan bertambah berat badan ideal. Saya biarkan dia habis ngomong. Udah habis bahan dia, baru saya tanya, ibu pernah ke halaman Masjid Agung An-Nur? Iya. Ramai-ramai orang tuh lari-lari sore-sore, peluh berkeringat, pakai baju kresek. Iya. Mau apa orang tuh lari? Mau kurus Pak Ustaz? Aku udah kurus. Artis-artis sampai diet ekstrim, tak makan-makan, sampai sedot lemak, mau apa mereka? Mau kurus. Aku tanpa ugi itu aku udah kurus. Diciptakan Allah badanku ini kurus biar ringan aku melangkah ke sana kemari. Terdiam dia. Bagi dia, tengoknya tak bisa nih. Anak meninggal, sekarang dia pulang. Ditanyanya istrinya, ma fa'ala ibni, bagaimana anak kita? Wahia ummu sabi, Ummu Sulaim, ibu si anak tadi. Apa kata Ummu Sulaim? Huwa askanu makana, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Apa maksud lebih tenang? Meninggal. Tak dibilangnya waktu suaminya itu pulang dengan berurai air mata, anak kita meninggal, enggak, tenang dia, bisa ditahan. Gimana anak kita Ummu Sulaim? Askanu makana, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Ini Ummu Sulaim. Kalau Ummu Sulaim di Jalan Kamboja, mudah-mudahan semua ibu-ibu baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui streaming subuh ini bisa sesabar Ummu Sulaim. Istri-istri kalian nanti macam Ummu Sulaim insyaallah. Jangan baru selangkah kalian pergi, kau agak angek badan anak kau. Cuma kalian mau mencari nafkah? Cuma mau pergi jauh? Kalau belum apa-apa udah dibilangnya anak ini panas, ini agak demam, ini sakit kepala, ini. Bisa dia menahan berita itu. Bisa dia tak mencakar-cakar wajah, menarik-narik rambut. Anak kita belum lagi sampai ke pintu rumah, anak kita meninggal bang. Ini kalau ada model begini di BCL, bini celako. Bisa dia tenang menahan emosi, air matanya tak mengalir. Apa kata dia menjawab? Askanu makana, anak kita itu sekarang lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Faqarrabat lahul asya, dibawakannya makan malam. Isya, sholat malam. Asya, makan malam. Asya, makan malam. Isya, sholat waktu malam. Dibawakannya asya, kalau bahasa kampung awak, dinner. Kalau pagi futur pakai to, breakfast. Kalau makan siang ghada, lunch. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Arab sama. Pagi futur, ghada, asya, dinner, breakfast, lunch, dinner. Dalam bahasa Indonesia makan pagi, makan siang, makan malam. Taqarrabat lahul asya. Anak kita lebih tenang dari sebelumnya bang. Disiapkannya makanan. Fata'asya, suaminya tadi pun makan. Setelah makan, summa asaba minha. Mohon maaf, asaba minha, mereka berhubungan seperti biasanya. Tak ada perubahan sedikit pun. Falamma faragha, udah selesai, udah habis makan, udah habis mandi, udah habis berhubungan, udah habis selesai, qalat, barulah dia berkata. Apa kata dia?
waru as-sabiyya, anak kita itu sudah dikebumikan, Bang. Falamma asbaha, waktu paginya, Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Datanglah Abu Talhah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini ya Rasulullah. Faqala, Nabi berkata, A'rastumul laylah, apakah malam tadi kalian ada berhubungan? Kata Nabi. Qala na'am. Kata Abu Talhah, iya ya Rasulullah. Qala, apa kata Nabi? Allahumma barik lahuma, ya Allah berikanlah berkah kepada mereka berdua. Siapa mereka berdua? Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Ya Allah berikanlah berkah kepada mereka berdua. Fawaladat ghulaman, maka ditakdirkan Allah Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki. Barokah doa Nabi tadi, diganti anak yang meninggal sakit itu dengan anak yang baru lahir. Qala li Abu Talhah, lalu kemudian faqala li Abu Talhah, kata periwayat hadis Anas bin Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi, tolong bawakan anak kecil setelah sekian bulan lahir anak tadi, tolong bawakan anak kecil. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, dibawakanlah anak kecil tadi dengan tamaratin, beberapa buah tamar. Buah apa itu? Buah kurma. Faqala ama'ahu syai'un, apakah kau ada membawa sesuatu? Naam. Apa yang kau bawa? Tamaratin, ada bawa beberapa tamar. Fa'akhazahan Nabi, diambil Nabi buah kurma tamar itu. Famadaghaha, dikunyahnya. Ambil kurma itu, akunyah-kunyah. Setelah dikunyah, akhadhaha min fihi, lalu diambilnya kunyahan itu dari mulutnya. Faja'alaha fi famis sabi, diambil kunyahan mulut tadi, dimasukkan ke mulut bayi tadi, bayi Abdullah yang dilahirkan Ummu Sulaim, ganti anaknya yang meninggal itu. Summa hannakahu, lalu kemudian ditahniknya, dimasukkan ke mulut anak itu di ujung jari. Kalau mulut anak itu kecil pakai kelingking, masukkan ke mulut anak itu, digosokkan ke langit-langitnya. Wasammahu Abdullah, anak yang baru lahir itu dikasihnya nama Abdullah, hamba Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini bahwa perempuan bisa menahan emosi. Yang paling tak bisa menahan emosi itu laki-laki apa perempuan? Tak terkendali emosi. Kalau senang dia sangat senang, kalau susah dia sangat susah. Makanya perempuan dilarang untuk mengiring jenazah ke kubur. Kenapa dilarang perempuan mengiring jenazah ke kubur? Karena emosinya menyimpan, memorinya menyimpan. Kalau sampai dia mengiring ke kubur, ditengoknya liang lahat itu tersimpan di kepalanya. Beda sama laki-laki, dia simpan juga, cuma tak lama kali. Kalau perempuan daya save-nya itu lama. Makanya banyak kalau dia sudah ke kubur dia murung. Makanya dalam hadis la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang suka ziarah kubur. Maksud suka ziarah kubur itu, anak meninggal, pagi ziarah, siang ziarah, sore ziarah, malam ziarah, akhirnya dia murung terus. Adapun perempuan yang hobi shopping memang sering-sering bawa ziarah. Kalau kalian punya istri, hobinya ke mall, lemari penuh dengan tas baju, itu sering-sering buat ziarah. Ziarah pagi, ziarah siang, ziarah sore, ziarah malam. Supaya apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu disibukkan dengan takasur,
selop saya lebih banyak, gelang saya lebih banyak, tas saya lebih banyak, baju saya lebih banyak, hatta zurtumul maqabir, sampai ziarah kubur. Nah, dibawa dia ziarah kubur supaya berhenti dia takasur. Bisa bagi yang punya produksi baju kaos, supaya berhenti takasur, banyak-banyak ziarah kubur. Al-hakumut takasur. Bisa dia tahan emosinya, air matanya tak mengalir, dan dia tak bohong. Macam mana anak kita? Ada tuh tadi main-main, lagi main PlayStation sana. Dia tak bohong. Bagaimana anak kita? Hebat dia memilih kata. Askanu makana. Lebih tenang dari sebelumnya. Orang mati kan lebih tenang kan? Lebih tenang. Macam mana kabar? Askanu makana. Lebih tenang dia dari masa sebelumnya. Ibu, hati-hati kalau ditanya orang, bapak mana bu? Bapak lebih tenang dari sebelumnya. Abah sudah selesai itu. Askanu makana. Lebih tenang dia dari sebelumnya. Seorang istri menyiapkan asya, makanan. Pulang laki itu pertama kasih wajah yang cerah, macam Ummu Talhah, macam Ummu Sulaim. Walaupun anak meninggal, tak ada musibah yang paling besar daripada anak meninggal, tapi tetap dia dengan wajah yang cerah, dengan cakap yang lembut. Askanu makana. Bawa, siapkan makanan. Faqarrabat lahul asya. Siapkan makan. Ini makan. Jangan sampai nanti antum pulang tanya, makan malam kita mana? Itulah belanja sikit kali. Siapkannya makan. Qarrabat lahul asya. Makan. Ada diberinya zahir dan ada dikasihnya batin. Setelah selesai semua, barulah disampaikannya apa yang terjadi. Hadis ini sangat penting. Walaupun kalian belum menikah, mendengar hadis ini memotivasi ingin menikah. Betul? Apa pula betul? Pelajaran berikutnya, jangan terlalu sedih terhadap sesuatu yang diambil Allah, karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Meninggal anaknya, malam itu dia berhubungan, ditanya Nabi, "A'arastumul laila?" Kamu berhubungan? Iya. Barakallahu lakuma. Allah berkahi anak kalian berdua. Lahir anak. Kalau ada nikmat Allah dalam badan kalian yang dicabutnya, jangan berduka, karena yang digantinya lebih banyak dan lebih indah. Cuman masalahnya manusia ini, yang selalu diingatnya bukan yang pengganti itu, bukan nikmat yang diganti itu. Yang selalu diingatnya nikmat yang hilang, sehingga kurang syukurnya. Itulah mengapa kita ini tak bersyukur. Terlalu banyak menghabiskan energi mengingat nikmat yang hilang daripada nikmat yang datang. Itu pun bisa juga untuk status. Jangan habiskan energi untuk mengingat nikmat yang hilang sehingga tidak mensyukuri nikmat yang datang. Untuk renung-renunglah hidup nih. Berapa yang hilang, berapa yang datang. Lebih banyak yang datang daripada yang hilang. Maka kita ini mesti banyak merenung sejenak. Dari perenungan itulah datang syukur. Kenapa orang tak bersyukur? Tak sempat merenung. Kenapa tak sempat merenung? Banyak kali grup WhatsApp. Tak sempat otak ini diajak berenung berpikir. Sibuk Instagram, sibuk Facebook, sibuk. Ya, tak sempat merenung. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bangun jam 2 malam mau merenung. Pun tak bisa juga. Kenapa? Qatar. Tak bisa merenung. Jadi jangan tunggu tengah malam kalau mau merenung. Kalau kita mau merenung, di tengah jalan pun bisa merenung. Di lampu merah pun bisa merenung. Sampai lampu merah, simpang Arengka itu temenung kita menengok orang. Ya Allah, bisa pula orang ini gantian.
Pas pagi lakinya butuh, pas siang bininya butuh. Insya Allah orang diganti-ganti. Mudah-mudahan kalian anak-anak muda kaya. Setelah kaya nanti kalian bangun satu rusunawa 1000 kamar. Setiap hari Ahad pagi kalian bawa truk, kalian razia semua lampu merah. Anak fang, orang yang badannya macam besi itu, yang butuh ganti-gantian, kalian nangkut, kalian tangkap itu semua, bawa ke rusunawa kalian. Betul? YTWU belum bisa lagi sampai sekarang. YTWU cuman baru bisa bagi beras, tapi nanti kalau duitnya banyak kita adakan razia itu, tangkap lampu merah biar bersih semua. Sindikat ini, sindikat, ada koordinatornya. Kalau kalian mau buat video pendek, bagi yang rajin buat konten, bagus tuh, pagi kalian rekam, siapa yang ngantar, siapa yang sore nanti tengok siapa yang jemput, buat satu liputan berita. Konten kalian khusus itu aja, nama kontennya Lampu Merah Channel. Macam mana anak fang, macam mana ibu-ibu, macam mana anak-anak, macam mana yang pura-pura buta, macam mana badut-badut. Nah, itu aja kehidupannya. Saya yakin banyak penonton. Kalau udah ada channelnya, nanti saya endorse. Pelajaran berikutnya, anak yang baru lahir itu dikasih kurma. Caranya dikunyah dulu. Setelah hancur kunyah, hancur, baru kemudian diambil dari mulut, kasihkan ke anak. Kalau kalian merokok, gosok gigi dulu. Supaya tak bercampur. Sampai pas anak itu, "Pak, bau tembakau nih Pak," katanya. Itu untuk mengambil barokah. Oke, kalau mengambil barokah, Ustaz Somad, tolonglah tahnik anak saya nih, namanya pakai hak tahnik. Hannaka yuhanniku tahnik, bukan teknik. Teknik itu fakultas. Tahnik diambil, baru masukkan ke mulut anak itu ke langit-langit. Kalau tidak ada kurma, madu, diambil madu, colekkan. Gunanya untuk apa? Dulu kita, nenek moyang kita tidak terlalu kritis. Kalau ditanya emak ayah kita, atuk kita, kenapa dikasih begitu? Udah begitu dari dulu. Saya tanya-tanya, dimasuk neraka. Ditelitilah oleh Ain Shams University, Universitas Ain Shams Kairo. Ternyata bayi itu ketika dia keluar ke dunia ini, fisiknya tak siap. Tempat yang paling nyaman di dunia ini namanya rahim. Rahim tempat paling nyaman. Ibu-ibu yang ada, emak-emak yang ada suku Eskimo, di mana itu? Di kutub utara, tak ada matahari, membeku, tapi tak ada bayi itu yang keluar jadi es batu, tak ada. Padahal dingin, bisa bayi itu hangat di dalam. Ibu-ibu emak-emak yang hamil di Afrika Utara 50 derajat Celcius, tak ada bayi itu yang keluar kepanasan, tak ada. Tapi begitu keluar dia di dunia, dia mengalami cuaca yang ekstrim. Ada bayi yang kedinginan, ada bayi yang kedinginan, sampai dimasukkan ke dalam kotak kaca, apa namanya? Inkubator. Masukkan ke inkubator, ditengok berapa derajat Celcius. Setelah habis itu perawat itu pun sibuk main handphone. Pas ditengok, masak budak itu. Dianggapnya itu open. Ada pula temuan baru, anak-anak yang baru lahir itu tidak dimasukkan ke dalam inkubator, dibalut pakai plastik kresek. Sama lah macam orang yang lari-lari sore di depan Masjid An-Nur, kan pakai kresek kan? Biar apa? Pembakaran lebih sempurna, biar cepat berkeringat. Jadi berkeringatnya itu bukan karena olahraga, kenapa? Ange, lari pakai training.
Waktu saya masih ngajar di UIN, jam 7 pagi sampai saya ke Usuludin. Dulu saya di ruang dosen. Datanglah ibu-ibu. Ustadz kurus sekali, kata dia. Saya mau menawarkan produk untuk Ustadz supaya lebih ideal. Susu kedelai. Ustadz minum, maka Ustadz nanti akan bertambah berat badan ideal. Saya biarkan dia habis ngomong. Udah habis bahan dia, baru saya tanya, ibu pernah ke halaman Masjid Agung Anur? Iya. Ramai-ramai orang tuh lari-lari sore-sore, peluh berkeringat, pakai baju kresek. Iya. Mau apa orang tuh lari? Mau kurus, Pak Ustaz. Aku udah kurus. Artis-artis sampai diet ekstrim, tak makan-makan, sampai sedot lemak, mau apa mereka? Mau kurus. Aku tanpa ugi itu aku udah kurus. Diciptakan Allah badanku ini kurus biar ringan aku melangkah ke sana kemari. Terdiam dia. Bagi dia, tengoknya tak bisa nih. Jadi kenapa dikasih anak tuh makan kurma? Ternyata setelah keluar ke dunia ini cuacanya ekstrim. Orang kalau kedinginan maka dia minum yang hangat-hangat. Air jahe, kopi, teh. Kalau terlalu dingin betul, tua. Kalau sangat dingin betul, vodka, brandy. Untuk apa itu? Untuk menghangatkan badannya. Anak kecil mau kalian kasih air jahe, matilah dia. Maka menghangatkannya adalah cairan kurma, manis-manis. Itu penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Ain Syams. Maghrib jam berapa sekarang? Hah? 13? 6.13. Nanti kita sampai 6.13, habis itu sholat sunat isyraq, baru kita jawab pertanyaan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lil Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata, Ibnu Uyainah ini guru Imam Syafi'i, namanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Siapa namanya? Sufyan Ibnu Uyainah. Faqala rajulun minal amsar, faqala rajulun, seorang laki-laki minal ansar, dari golongan ansar, yang pindah dari Makkah ke Madinah namanya golongan muhajirin, yang menunggu di Madinah namanya golongan. Seorang ansar berkata, apa kata orang ansar? Ra'aitu tis'ata auladin, aku lihat ada 9 anak laki-laki, kullahum qad qara'ul Qur'an, 9-9-nya hafal Quran. Aku lihat ada 9 anak laki-laki, 9-9-nya hafal Quran, yakni min auladi Abdullah al-Maulud, dan ke-9 anak laki-laki yang hafal Quran itu adalah anak si Abdullah. Abdullah yang mana? Sahabat Nabi yang pergi anaknya sakit tadi namanya Abu Talha, nama istrinya Ummu Sulaim. Anaknya meninggal karena sakit. Mereka berhubungan, didoakan Nabi, Allahumma barik lahuma, berikan berkah mereka berdua. Lahir anak laki-laki namanya Abdullah, di tahnik Nabi. Abdullah ini punya anak 9 laki-laki, 9-9-nya penghafal Quran. Berapa yang dicabut Allah? Berapa digantinya? 10. Ayahnya tak kalian hitung. Jangan terlalu mencemaskan yang berlalu.
karena ada janji yang lebih indah di masa akan datang. Ini untuk kalian yang baru saja ditinggalkannya ke pelaminan, gara-gara kalian nulis skripsi tak selesai-selesai. Akhirnya dia pun menikah. Waktu kalian menengok status dia, langsung kalian tulis, meskinya aku yang di sana. Jangan terlalu habiskan energi untuk masa lalu, karena ada masa depan yang lebih indah yang dijanjikan Allah SWT. Anak hilang, dikasihnya anak, ditambahnya bonus cucu 9 penghafal Quran. Coba kalau Ummu Sulaim itu tak sabar. Tak sabar Ummu Sulaim. Waktu laki itu balik, langsung mau nangis-nangis. Belum tentu dapat balasan. Nangis-nangis dia balik. Pas didekati sama suaminya, nantilah bang, hatiku masih luka. Takkan mungkin dapat doa Nabi. Buah dari kesabaran perempuan. Di balik laki-laki yang hebat Abu Talhah, ada perempuan yang lebih hebat, namanya Ummu Sulaim. Makanya seorang laki-laki ketika dia mau menikah, yang dicarinya itu bukan pendamping dia, yang dicarinya adalah ibu untuk anak-anak. Jadi antum nanti jangan ngomong ke dia, sudikah engkau mendampingi aku sampai malaikat maut datang? Bukan. Siapkah engkau menjadi ibu untuk anak-anakku yang akan menjadi penghafal Quran 9 orang? Oh, jadi 9 anak kita bang. Maksudnya cucu-cucu ke depan. Mudah-mudahan kalian diberikan perempuan yang solihah-solihah, sesolihah Ummu Sulaim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, cobalah tengok hafalan Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi ini. Hafal dia hadis itu, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Riwayat Bukhari bunyinya begini, riwayat dalam Muslim bunyinya begini. Bisa kita begitu sekarang? Bisa, tapi laptop hidup. Laptop hidup dan connect. Buka Muslim, oh begini, buka Bukhari. Nah, Imam Nawawi itu di sini semua. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidak menikah sampai meninggal. Tapi jangan kalian ikut. Zaman Imam Nawawi, perempuan itu tertutup semua badannya. Yang nampak cuman biji matanya. Zaman sekarang, perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Nah, jadi jangan kalau ditanya, kau kenapa tak nikah? Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin itu tak bisa. Imam Nawawi ini luar biasa hidupnya. Orangnya sangat zuhud dan wara'. Selama dia tinggal di Damaskus, tidak pernah makan buah-buahan. Jadi kalau ada buah-buahan, buah semangka, buah mangga di kota Damaskus, tak dia makan. Pas ditanya, kenapa Tuan Imam Nawawi tak mau makan ini? Karena tanam-tanaman ini banyak ditanam di tanah wakaf. Takut dia makan harta dari wakaf. Begitulah warak dan zuhudnya Imam Nawawi. Karena hati-hati terhadap makanan itulah maka terang hatinya. Orang kalau banyak makan haram, gelap hatinya. Lama-lama mukanya pun gelap. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari makan haram. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Sahih Muslim begini bunyinya. Mata ibnun, meninggal anak laki-laki, li Abi Talhata, anak laki-laki Abu Talhah, min Ummi Sulaim, anak laki-laki Abu Talhah dari Ummu Sulaim. Kenapa perlu disebutkan Ummu Sulaim? Karena ada beberapa ummu. Kau anak siapa? Anak Pak Fulan. Tempat kita cukup gitu, udah tahu. Min Ummi Sulaim. Faqalat li ahliha. Apa kata istrinya Ummu Sulaim? La tuhaddisu Aba Talhata. Nanti kalau Abu Talha balik, jangan kalian ceritakan anaknya meninggal. Nanti kalau lakiku pulang, kalian diam aja ya. Ibu-ibu sekarang, nanti kalau lakiku balik, jangan kalian bilang aku udah kredit mesin cuci ya.
La tu'addisu Aba Talhata bibnihi. Nanti kalau suamiku Abu Talha pulang, jangan kalian bilang anaknya meninggal. Hatta akuna ana uhaddisuhu. Aku nanti yang cerita langsung ke dia. Jangan kalian. Faja'a, datanglah Abu Talha. Faqarrabat ilaihi asya'an. Dikasihnya makan malam. Abu Talha, silakan makan. Fa'akala, dia pun makan. Wa syariba, dan dia pun minum. Ini menunjukkan sahabat Nabi itu makan dulu baru minum. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Kemudian mereka melakukan hubungan seperti tak terjadi apa-apa, seperti tak ada musibah. Ahsan, lebih baik dari sebelumnya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a, setelah ditengoknya lakinya itu syabi'a, kenyang. Wa asaba minha qalat, dia pun berkata, ya Aba Talha, ya wahai suamiku, ya ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin. Kalau ada seseorang dikasih pinjaman, kupinjamkan kau motor nih ya, pakai motorku nih ya, motor biker subuhan nih. Fatalabu ariyatahum, lalu setelah 2 hari dimintanya balik yang dipinjamkan itu. Motor biker subuhan nih ku ambil balik ya. Alahum an yamna'uhum, apakah yang menerima pinjaman ini akan melarang barangnya diambil? Memang susah ngomong sama orang belum sarapan. Datang orang biker subuhan meminjamkan motor sama orang jalan Kamboja. Dia ngasih pinjaman karena jalan ini udah tak berlubang lagi. Kalau sebelumnya tak yakin dia, daripada hilang baut-bautnya ini kata dia. Setelah ditengoknya jalan ini bagus, dikasihnya. Kupinjamkan kalian orang jalan Kamboja motor kesayanganku ini ya. Tapi nanti hari Ahad ku ambil. Pas diambilnya hari Ahad, kalian kasih atau kalian tahan? Kasih kan? Begitulah Ummu Sulaim mau menyadarkan suaminya. Wahai suamiku, iya sayang, seandainya ada orang meminjamkan sesuatu, iya, terus barang itu diambilnya lagi, iya, apakah yang menerima pinjaman ini melarang? Kata Abu Talha menjawab, lah, tidak. Lalu apa kata dia? Fahtasib, kalau begitu sabarlah wahai Abu Talha. Kenapa? Anak kau sudah meninggal. Fahtasib ibnak, sabarlah. Ihtasib artinya harapkan balasannya hanya dari Allah. Ibnak, anakmu sudah meninggal. Lalu bagaimana respon Abu Talha? Faghadiba. Apa arti ghadiba? Marah dia. Apa kata dia? Taraktini hatta idza talaqtakhtu. Kau biarkan aku dengan berita ini sampai aku talattahtu. Asal kata talattah artinya bernoda. Bernoda. Kan salah ini membiarkan anak meninggal sampai makan, minum. Kau biarkan aku sampai aku begini. Summa akhbartini bibni. Sudah begitu lama baru kau kasih tahu anakku meninggal. Fantalaqa hatta ata Rasulullah. Menghilangkan kemarahannya, dia pun pergi datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran, kalau antum emosi, maka carilah orang yang lebih tinggi. Di zaman itu yang paling tinggi adalah, jadi antum kalau sedang emosi, cari nenek mama, daunnya tempat benau, akarnya tempat bersilah, batangnya tempat bersandar. Itu nenek mama yang pohon rindang. Sekarang banyak nenek mama tak bisa begitu karena dia bonsai. Tak bisa daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersilah, batangnya tempat bersandar. Ditinggikan seranting, didulukan selangkah.
Nenek mama alim ulama cerdik pandai, tolong selesaikan masalah kami ini. Datang dia menghadapi Rasulullah, disampaikannya, ya Rasulullah, aku balik, istriku ini tak ada memberitahu makan, minum, hubungan segala macam. Setelah itu baru dibilangnya anak meninggal. Apa kata Nabi? Barakallahu lakuma, Allah berikan berkah pada kalian berdua. Ini dalil bahwa barakallahu lakuma tidak hanya untuk pengantin lama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, Allah berikan berkah buat kalian berdua kalian, suaminya Abu Talhah, istrinya Ummu Sulaim, fi lailatikuma, malam kalian diberkahi Allah. Qala fahamalat, maka Ummu Sulaim pun hamil. Wa kana Rasulullah fi safarin, waktu itu Nabi dalam musafir. Wahiyya ma'ahu, dalam musafir itu Ummu Sulaim ini ikut musafir bersama Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yutruquha turuqan fadanau minal madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yutruqa turuqan, dia tidak ada mampir, tak ada singgah-singgah. Kalau udah dekat, dia mau cepat sampai ke kota Madinah, lalu kemudian sampai ke kota Madinah, fadarabahal makhadu, lalu kemudian Ummu Sulaim mau melahirkan, fahtabasa 'alaiha Abu Talhah, lalu kemudian Abu Talhah mengurus dia untuk Ummu Sulaim melahirkan anak. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Abu Talha, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaja. Ya Allah, engkau tahu aku senang sekali ikut bersama Rasulullah. Kalau Nabi pergi, aku suka jalan sama dia, kata Abu Talha. Tapi sekali ini aku tak bisa ikut Nabi karena istriku mau melahirkan. Wa adkhula ma'ahu idza dakhala, aku suka masuk kota Madinah bersama Nabi, dan aku suka keluar dari Madinah bersama Nabi. Tapi untuk sekali ini aku tak bisa karena istriku mau melahirkan. Wa qadih tabastu bima tara, aku tertahan, tak bisa ikut. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Talhah, ma ajidu alladhi kuntu ajidu. Aku mau melahirkan ini sama macam anak-anak kita sebelumnya. Kenapa kau terlalu takut? Yang kurasakan sekarang sama macam anak yang sebelumnya. Intalik, pergilah. Jangan hiraukan aku. Pergilah. Luar biasa Ummu Sulaim. Anak meninggal bukan sekedar sabar, malah menyabarkan. Pas mau melahirkan, istrinya mau, kata dia, pergilah. Kau mau pergi sama Rasulullah, pergilah. Aku melahirkan ini insya Allah bisa selesai. Ini baru hamil sebulan, jangan pergi. Ilaha illallah. Gimana kalian mau pergi berdakwah? Gimana kalian mau pergi kerja? Dibawa ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, ini enggak hamil bu, cuman manja aja. Hamil besarnya, udah mau melahirkan anak. Apa kata dia? Apa kata Ummu Sulaim? Ma ajidul ladzi kuntu ajidu. Yang kurasakan sekarang sama aja macam yang dulu-dulu, kata dia. Intalik, pergilah kau bersama Rasulullah wahai Abu Talha. Fantalakna, kami pun pergi. Wa darabahal makhad. Akhirnya istri saya itu pun melahirkan. Hina qadima. Ketika Nabi dan Abu Talha pulang, ditakdirkan Allah akhirnya melahirkan. Fawaladat ghulaman, lahirlah seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, ibu saya berkata, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'hu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah. Anas yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Yang melahirkan anak ini Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim kepada Anas, wahai, faqalat li ummi, ibuku berkata kepadaku,
Yang berkata nih Anas. Anas mengatakan ibuku berkata kepadaku. Jadi apa hubungan Anas dengan Ummu Sulaim? Emak dia. Ummu Sulaim itu emak dia. Tapi nama suami Ummu Sulaim Abu Talha. Anas bin lain ayah. Ayahnya udah meninggal. Anas bin Malik. Malik ini suami lama Ummu Sulaim. Nikah dia dengan Abu Talha. Faqalat li ummi, ibuku berkata kepadaku, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'u ahadun atta taghdua bihi ala Rasulillah. Adik kau yang baru lahir nih, adik seemak berarti kan? Lain ayah. Adik kau yang baru lahir nih, jangan dulu disusukan siapapun. Karena zaman itu waktu anak lahir disusukan kepada ibu susuan. Jangan dulu dikasih air susu sebelum dibawakan kepada Nabi Muhammad. Nanti sudah kau bawakan ke Nabi, dikasihnya itulah anjuran. Mana yang lebih dulu, menyusu atau tahnik? Tahnik dulu baru mah. Orang sekarang enggak, anak itu udah kelas 1 SD, tolong tahnik Pak Ustaz. Awak mau menolak segan? Salah kunyah kan ya? Kasih kunyah sedikit, mintanya pula satu lagi. Tidak salah. Ini bukan masalah salah tak salah. Kalau sunnahnya begitu. Tapi kalau pun anak itu udah 6 bulan untuk barokah tak apa-apa. Mengambil barokah. La yurdi'u ahadun, sebelum dia disusukan. Jadi zaman dulu anak yang baru lahir itu disusukan ada perempuan khusus menyusukan anak. Makanya Nabi itu pertama disusukan oleh Thuwaibah, setelah itu Halimatus Sa'diyah. Zaman dulu disusukan ke ibu. Zaman sekarang anak-anak ini disusukan ke kobau, disusukan ke jawi, disusukan ke kambing. Anak saya ini Pak Ustadz mau lompat-lompat, rupanya susu kuda liar. Saya dulu waktu dibilang orang susu kuda liar itu saya percaya aja. Ustadz, minum Ustadz, ini susu kuda liar, saya percaya. Setelah saya naik kuda, baru saya berpikir. Sedangkan kuda jinak pun kita takut. Macam mana kalian memeras susu kuda liar? Kan mengada-ngada dia. Ya kan? Dan kadang manusia ini tak logis dia kalau udah kena iklan itu. Susu kuda liar. Sedang kuda jinak pun tak tanggup kalian menunggangnya. Konon lagi pula lah mau dapat susu kuda liar. Ayak wahai. Falamma asbaha ihtamaltuhu. Pada waktu paginya kubawalah adikku itu. Adikku yang baru lahir itu. Fantalaqtu bihi ila Rasulillah. Lalu kubawa kepada Rasulullah SAW. Wa dzakara tamamal hadis, dan seterusnya. Maksudnya aku bawa ke Nabi, akhirnya Nabi mengunyahkan kurma, lalu didoakannya. Adiknya itu bernama Abdullah. Lalu Anas ini gimana ceritanya? Ummu Sulaim, masih cerita Ummu Sulaim nih, membawa anak kecil 10 tahun ke Nabi. Waktu Nabi pertama sampai ke Madinah, ya Rasulullah, itu si Fulan tuh kaya, dikasihnya onta. Si Fulan tuh ngasih tanah, aku tak ada apa-apa yang bisa aku kasih. Anakku inilah aku kasih ke engkau untuk menjadi pelayan engkau di rumah nih, berkhidmah. Jadi kalau pernah dengar istilah berkhidmah, saya berkhidmah kepada Ustaz, ku kasihlah anakku nih kepada engkau ya Rasulullah. Anak umur 10 tahun yang disuruh berkhidmah kepada Nabi itu namanya Anas bin. Luar biasa Ummu Sulaim. Kalian kalau punya anak nanti kasih nama anaknya Ummu Sulaim. Sabarnya ketika anak meninggal, sabarnya ketika mau melahirkan, sabarnya menyerahkan anak ke Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalau kita masuk surga nanti jumpa kita dengan Ummu Sulaim. Itu hadis nomor 44. Panjang hadis. Saya tanya Ustaz Al-Nob, Ustaz Al-Nob sampai hadis mana kemarin?
Ada yang paling panjang, itu untuk Ustadz nanti. Datang antum Jumat yang lalu, Rabu lalu. Kita lanjutkan hadis nomor 45. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu qala, Nabi bersabda, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat. Waktu itu orang yang paling kuat di Makkah itu adalah orang yang menang gulat. Ada pasar namanya pasar Ukaz. Di pasar Ukaz ini diadakan bergulat, dan pemenang juara bertahan setiap tahun Umar bin Khattab. Jadi perlu antum cari juara MMA, itu diajak masuk Islam, insya Allah lancar antum, lancar dakwah. Pemenang gulat, petinju, sumo, itu semuanya ikut dakwah, lancar dakwah. Itu metode dakwah itu begitu. Siapa yang bikers itu yang asal bangun mabuk, sampai semua orang takut, itu perlu diajak. Cuman kadang masalahnya kalau dia tak mabuk, orang tak takut pula. Pas dia waras, orang tak takut. Berarti orang takut bukan karena bagusnya, karena gilanya itu. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan yang menang gulat. Lalu yang kuat itu siapa? Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika, itulah muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Secara bahasa muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya. Tapi makna muttafaqun alaih, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kalau antum marah, jangan keluarkan kata-kata. Ingat tuh. Kalau marah jangan kata-kata. Karena kata-kata yang keluar saat marah, nanti pas marahnya hilang, kata-katanya, antum sedang marah, keluar kata-kata. Pas marahnya hilang, kata-katanya tetap. Kata-katanya tak hilang. Dan sudah terekam di hati orang. Besok antum senyum. Orang tuh senyum juga, tapi hatinya hancur berkeping bagaikan kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah bisa disambung. Kalau piring retak bisa direkat. Tapi kalau hati hancur, kemana obat akan dicari? Jadi kalau marah, jangan keluarkan kata-kata. Marah sama orang, pukulkan aja langsung uncungnya. Kata-kata. Karena kalau udah keluar kata-kata dari mulut antum, begitu besok kalau saya marah, tak keluar kata-kata. Karena kalau udah keluar dia, itu tak sanggup lagi saya nengok muka orang. Kalau udah marah saya di satu masjid pengajian, itu tak datang saya lagi. Karena untuk jumpa menengok muka orang tak sedap lagi. Bukan dendam, ingat aja. Tak sedap. Kalau marah jangan bercakap, tahan. Ke istighfar, ke selawat. Ke orang lain aja begitu, apalagi orang yang sekitar di rumah. Kalau udah sempat antum kasar ke orang, ke ayah, ke ibu, ke adik, ke kakak, apa masih sanggup antum menengok mukanya lagi? Kalau saya tak sanggup saya. Tak sanggup saya. Nah, jadi sebelum marah tuh, kalau saya dulu jadi dosen, bisa antum tanya ke mahasiswa-mahasiswa. Ini pertemuan kita yang pertama, pertemuan kita ada 16 tatap muka. Pertemuan pertama ini kita bagi-bagi tugas. Nanti saya akan ambil dari mid semester, ujian akhir semester.
keaktifan di kelas diskusi dan dari makalah. Tolong nanti presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau sudah saya masuk, kalian jangan masuk lagi. Saya masuk kelas, masuk. Kalau udah saya masuk, kalian jangan masuk lagi. Tahu sendirilah. Kalau udah nanti saya kasih tugas tanggal sekian presentasi, kalian presentasilah. Jangan nanti pas sudah tanggal sekian kita duduk, tiba-tiba kalian datang dengan wajah yang begitu haru biru, berkata, Pak Ustadz tadi malam ketika akan memprint makalah ini tiba-tiba mati lampu. Saat dibawa ke Buluh Cina, rupanya semua mesin fotokopi rusak. Dan saat kami bawa mau masuk ke kelas, hujan lebat, basah semuanya. Yang lagi, bawalah penderitaan kalian itu. Saya ngasih tahu di awal, karena saya tahu kalau saya nanti marah, susah, maka saya kasih tahu dari awal. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa, alhamdulillah, tak ada masalah-masalah. Ada cuman beberapa. Selama saya mengajar 11 tahun, tak pernah bermasalah sama mahasiswa. Kalaupun dihitung-hitung ada pernah masalah 3. Yang 2 orang itu parah betul. Nah, itu tak saya kasih nilai. Ada yang 1 menulis skripsi, saya balikkan skripsi. Lawan-lawannya saya balikkan. Kau cari aja lah dosen pembimbing lain. Lapor dia ke dekan, panggil sama dekan. Nah, bisa begitu Pak Ustadz, kata Bu dekan. Kata saya, Bu dekan pilih dia atau aku? Kata Bu dekan, aku pilih Ustadz aja lah. Akhirnya cari pembimbing lain. 11 tahun tak pernah. Saya termasuk dosen yang tak mau mempersulit mahasiswa. Tapi saya juga tidak mempermudah-mudah, sesuai dengan aturan. Ada orang ini, dia sangat menikmati kalau menengok mahasiswa itu kesusahan. Ini orang-orang begini, ini mentalnya sakit jiwa. Makanya kalau di Amerika, di Eropa, itu dosen setiap semester, dia diadakan ujian psikologis lagi. Psikolog orang lain. Kalau mentalnya sakit, bermasalah, dia disuruh kerja di perpustakaan ngurus buku. Jadi kalau dia mau ngamuklah sama buku tuh. Kalau mentalnya sakit, dulu misalnya dia orang teraniaya, masa kecilnya tak pernah bahagia, akhirnya dia jadi dosen, jadi guru. Nah, itu dia akan menyiksa orang terus. Suka menengok orang tersiksa. Ini orang-orang bermasalah. Dan dia hanya akan melahirkan sarjana-sarjana yang bermasalah. Orang seperti ini mesti direport, mesti dilaporkan. Saya tak pernah membuat masalah. Wa sura'u bi dhammis sad, sadnya dhammah, su. Wa fathir ra, ra-nya fathah, sura. Surah asluhu indal Arab man yasra'un nasa katsiran. Siapa yang menang, selalu menang. Lawan ini menang, lawan ini menang, lawan ini menang. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan ketika sedang marah. Itu hadis 45. Hadis 46 dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'an nabi. Saya duduk sama Nabi. Oh, beruntungnya Sulaiman bin Surat. Saya duduk sama Nabi. Bisa dia duduk sama Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa duduk sama Nabi Muhammad. Wa rajulani yastabbani. Waktu kami sedang duduk-duduk sama Nabi, ada 2 orang sedang yastabbani. Dari kata sabbaya subbu, sedang mencaci maki. Telunjuk ini apa bahasa Arabnya? Sabbaba. Dari kata sabbun, sumpah serapah, caci maki. Kenapa telunjuk ini disebut dengan sabbaba? Karena orang sedang mencaci maki pakai ini kan? Celako. Pernah orang menunjuk pakai ini? Setan kau, pernah. Masih pakai ini kan? Maka disebut telunjuk ini sabbaba.
Ada dua orang yang sedang mencaci maki. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Yang satu itu merah wajahnya. Kenapa orang Arab itu disebut merah? Karena kulitnya putih. Jadi kalau dia marah, merah. Orang Afrika, saya satu asrama 2 tahun. Kita tak pernah nengok muka dia merah. Ihmarra wajhuhu wantafakhat audajuhu. Intafakhat artinya terbuka. Audaj ada urat, urat terbuka. Ini ungkapan. Merah wajahnya, tegang urat lehernya, menggelegar suara. Faqala Rasulullah, Nabi berkata, Inni la a'lamu kalimatan. Aku ada satu kalimat. Lau qalaha, kalau dia mengucapkan kalimat ini, la dhahaba anhu ma yajid, maka apa yang sedang dia rasakan itu hilang. Kalau dibacanya ini marahnya hilang. Apa dia? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nanti kalau ada orang antum tengok wajahnya merah, marah, bilang sama dia, Pak, coba ucapkan a'udzubillah. Gusah aku ajar-ajari aku. Tolong dulu Bapak ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Hilang nih kata dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhahaba anhu ma yajid. Akhirnya dia pun mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhahaba, pergilah, anhu, dari dirinya, ma yajid, yang dia rasakan itu hilang. Karena sesungguhnya marah itu api yang kecil. Marah itu api kecil. Datang setan mengipasnya. Itu kerja setan. Tapi bukan berarti tukang sate itu setan. Jangan pula kalian. Jadi yang mengipas. Maka dipadamkan api yang kecil itu. A'udzubillah itu memadamkan api dan meredam setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padam. Kalau sudah padam setengah mati mengipasnya, mau hidup lagi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu lahu. Mereka berkata, Inna Nabi qala, Nabi berkata, Ta'awwadz billah minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan dengan Allah dari setan rajim. Rajim artinya dari kata rajam. Rajim artinya dilempar pakai batu sampai mati. Itu arti rajim. Diterjemahkan kepada Indonesia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Asli kalimatnya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam, dilempar batu sampai mati. Apakah setan bisa mati? Bisa. Yang umurnya panjang sampai hari kiamat itu iblis. Iblis itu satu, anak buahnya setan. Makanya kalau ada orang membaca ayat kursi, pagi-pagi dilihatnya ada debu menumpuk, setan terbakar, mati dia. Setan bisa mati. Dalilnya setan bisa mati mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setan mati. Ada ustadz di tempat kami yang membunuh setan. Dari mana kau tahu dia membunuh setan? Kata dia. Walau kata-kata aja. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis 47. Kita cukupkan sini. Kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Habis itu kita tanya jawab. Habis itu mohon izin saya langsung pergi ke Siak, ke apa sebelum Sungai Apit. Habis Sungai Apit baru ke Siak. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal Isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu.
ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kapan berakhirnya waktu maghrib? Mazhab Syafi'i waktu maghrib paling singkat. Waktu maghribnya paling singkat habis syafaq ahmar. Matahari itu kan nampak rona merah di searah barat tenggelam. Asal udah tak ada lagi merah tuh habis maghrib. Asal habis merah itu habis maghrib. Mazhab Syafi'i. Makanya di sebagian tempat tak dibuat qobliyah maghrib, karena khawatir habis itu gara-gara qobliyah. Tapi saya ambil jalan tengah, qobliyah tetap ada, tapi dibuat peraturan 5 menit setelah azan langsung iqamat, supaya qobliyah cepat dia datang, qobliyah maghrib, habis itu masih ada merah. Kalau udah tak ada lagi merah, udah gelap hitam, habis maghrib. Tapi mazhab yang lain, selama masih belum azan isya, tapi jangan pula azan isya-nya ditunda lama-lama. Nah, jadi kalau antum tengok ada orang Pekanbaru isya sekarang jam berapa? 9:07:25. Tiba-tiba ada nanti orang sholat jam 7:10. Nah, itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i asal habis merah tuh
sudah tak ada lagi maghrib. Tapi jangan gara-gara ini antum lewatkan. Setiap maghrib yang 7.10, 7.15. Oh, udah habis maghrib. Itu mazhab Syafi'i, selain Syafi'i agak alam. Usahakan ke masjid sebelum azan. Antum mahasiswa cari kos-kosan dekat masjid. Memang saya tinggal di masjid, bagus. Latihan imam, latihan khotib, ustadz tak datang ceramah, antum menggantikan. Asal tak datang, bacakan Riyadhus Shalihin. Jangan Riyadhus Shalihin sebagai latihan. Lalu kemudian sholat terjaga, akhlak terpelihara, bagus. Proses pembelajaran diri. Itu tentang waktu maghrib. Waktu subuh berawal ketika datang terbit fajar. Fajar dua. Satu namanya fajar kazib, bohong. Sedangkan subuh masuk fajar shadiq. Nampak fajar shadiq, terang dia sekali lintas, masuk subuh, azan subuh. Kapan dia habis waktunya? Habisnya waktu subuh, itulah dia yang dikenal sekarang waktu syuruk. Syuruk itu terbit matahari, habis waktu subuh. Tapi belum boleh sholat sunat isyraq. Karena waktu terbit matahari itu sampai qaida ram'in, naik matahari itu setinggi tombak. Ini permukaan bumi. Syuruk, terbit matahari, tak boleh sholat. Lewatkan sampai setinggi tombak. Jadi kalau tombak setinggi ini, sampai matahari setinggi ini. Karena waktu itulah yang dipakai oleh orang musyrik jahiliyah untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Itu membuktikan bahwa orang musyrik jahiliyah bangun pagi. Ibadah orang jahiliyah itu waktu matahari terbit, berarti bangun pagi. Jadi kalau ada orang Islam bangun jam 9, lebih parah dari Abu Jahal. Abu Jahal bangunnya waktu matahari terbit. Kenapa waktu itu disebut dengan kornai syaitan, waktu tanduk setan? Karena waktu matahari terbit. Waktu terbit dia datang setan menghampirinya. Kan jadi tanduk setan. Disebut dengan kornai syaitan, dua tanduk setan. Setelah dihitung setinggi tombak itu menurut ilmu astronomi 12 detik, 12 menit. Tengok syuruk jam berapa? Kota Pekanbaru. Waktu sholat Kota Pekanbaru. Waktu sholat Kota Pekanbaru. Subuh terbit itu maksudnya syuruk. Zuhur lincir, memang licin. Kalau bahasa sekarangnya matahari bergeser ke arah barat. Bahasa orang dulu tegelincir matahari. Tegelincir dia nampak bayang-bayang, itu masuk zuhur. Masuk zuhur. Termasuklah jam tangan tertarik. Habis jam-jam dinding itu habis. Kecuali jam dinding yang plastik. Habis tertarik semua. Gimana cara kita menengok waktu sholat? Tak ada lagi jam, handphone tak ada. Apa mungkin itu terjadi Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara memilih guru? Karena sekarang banyak pemahaman berbeda. Bagaimana cara membedakan paham-paham yang menyimpang ketika kami mau belajar? Syariah, fikih. Ketiga, akhlak. Itu hadis Jibril bertanya ke Nabi, iman, akidah, Islam, syariah, ihsan, akhlak. Itu asalnya. Dimanapun antum mengaji tiga, akidah, ibadah, ahlus sunnah wal jamaah. Yang merumuskannya sistematis Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Akidah Ash'ari. Fikihnya fikih ahlus sunnah. Yang merumuskannya Imam Muhammad bin Idris Ash'ari. Tasawufnya ahlus sunnah wal jamaah.
akhlak yang dirumuskan secara sistematis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. 3 ini akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Al-Ghazali. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak mau ikut Asy'ari, saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Ghazali. Berarti kau imam mazhab. Berarti kau selevel sama orang nih. Perti. Apa Perti? Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siapa pendirinya? Ini Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Apa akidahnya? Asy'ari. Apa fikihnya? Syafi'i. Apa tasawufnya? Al-Ghazali. Apa tarekatnya? Naqsyabandi. Al-Wasliyah, Medan, Sumatera Utara. Siapa pendirinya? Murid-murid Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum, siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Apa akidahnya? Asy'ari. Apa fikihnya? Syafi'i. Apa tasawufnya? Al-Ghazali. Nahdlatul Ulama, siapa pendirinya? Syekh Hasyim Asy'ari. Apa akidahnya? Asy'ari. Apa fikihnya? Syafi'i. Apa tasawufnya? Al-Ghazali. Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Makanya di Dahlan diambil Dahlannya itu dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru-guru dia di Makkah. Apa akidahnya? Asy'ari. Dari mana Ustaz tahu Muhammadiyah itu akidahnya Asy'ari? Tengok tulisan Buya Hamka waktu diajak orang ikut Syiah. Kami Indonesia, akidah kami Asy'ari. Buya Hamka yang ngomong. Muhammadiyah itu fikihnya Syafi'i. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, pakai tarjih. Kadang-kadang ditarjihkannya Hanafi, kadang-kadang ditarjihkannya Syafi'i, kadang-kadang ditarjihkannya Maliki. Karena mereka pakai tarjih, tapi tak keluar dari 4 mazhab. Ahlus Sunnah. Apa tasawufnya? Tasawufnya Sunni. Al-Ghazali. Baca buku Buya Hamka, tasawuf modern. Beli buku Buya Hamka, tasawuf modern. Tasawuf modern saripati dari tasawuf Imam Al-Ghazali. Selama guru antum berpegang pada ini, ikut. Keluar daripada ini, pecat. Kenapa sebagian golongan banyak Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, siapa itu Rahman? Allah. 'Alal arsy, di atas arsy. Istawa, bersemayam. Itu memahami ayat itu mesti 2. Yang pertama, tafwid, serahkan pada Allah. Buya, ya apa arti ayat ini? Serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Bahas. Baca aja, serahkan pada Allah. Itu salaf. Ketika antum katakan dia duduk di atas, maka antum akan bertentangan dengan 2 ayat. Ahlus Sunnah wal Jamaah 2, tafwid atau takwil. Tafwid, serahkan pada Allah. Takwil, makna duduk di atas aras itu artinya berkuasa, bukan duduk di atas aras. Karena kalau antum pahami duduk di atas aras, wudhu Tuhan di atas aras. Bolehkah berdoa ketika sujud? Hadisnya dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sedang sujud. Kalau di atas, berarti yang paling dekat dengan Allah yang naik. Kenapa ayat itu mesti ditakwil? Paham? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Tuhan waktu sedang sujud. Aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Sekarang saya tanya, bolehkah berdoa ketika sedang sujud? Bukan boleh, disuruh. Sunnah. Yang jadi masalah pakai bahasa Indonesia. Keluar satu kata dari mulut antum bahasa Indonesia, batal salat antum. Jadi bagaimana solusinya? Saya tak bisa bahasa Arab dalam hati, jangan keluarkan mulut. Macam mana bunyinya Pak Ustaz? Ya tak berbunyi orang dari dalam. Macam mana bunyinya?
dan solihatan misla sar batal. Bini dan batal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum pakailah pergi doa bahasa Indonesia. Yang penting 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu berdoa pakai bahasa Indonesia. Ambo ndak lancar bahasa Indonesia. Apa suawak? Iko banyak mana nak mintakan anak pertama lomba laki, dan kedua lomba bini, dan keempat bercerai pulau. Saya bukan orang Minang, Pak Ustaz. Kau dari mana? Saya orang Jawa. Apa kau Jawa? Iki wis perang-perang dino pocone rom teko wis ngalornya sungetan. Batak nanti belum masuk Islam. Habis. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah. Habis mengaji itu seperti habis dicas, baterai full. Nanti sore malam ngaji. Malam apa nanti? Malam Kamis. Di mana Pekanbaru yang ada ngaji pakai kitab? Malam Kamis. Ada? Memang tak ada atau antum tak tahu jadwalnya? Tak ada? Ada. Apa nama kitabnya? Ustaz Zul Hendri. Antum cari di mana ngaji Bulughul Maram, di mana ada ngaji Aqidatul Awam. Antum pergi kaji, ikut, antum pegang, antum beli bukunya, antum fotokopi, antum ambil ijazahnya. Nanti antum pulang diminta orang ngajar Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Diminta orang ngajar hadis Riyadhus Shalihin, dimintanya ngajar tafsir Jalalain, dimintanya mengajar fikih Fathul Qarib rendah, Syarah Matan Taqrib. Dimintanya untuk mengajar akhlak, ambil ringkasan Ihya Ulumuddin, tipis, lebih tipis dari ini. Ihya Ulumuddin 4 jilid, terlalu tebal, tipis, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Terpegang 5 ini, Jalalain, hadis, Riyadhus Shalihin. 5 ini pegang balik. Dari mana, Dek? Dari UIR. Dari mana? Dari UIN. Dari mana? Dari UNRI. Bisa ngisi kultum masjid kami? Mohon maaf Pak, kultum ini saya nggak level. Saya bisanya ngisi Riyadhus Shalihin. Kalau mau tiap subuh saya Riyadhus Shalihin. Sebelum antum besok subuh itu, dengarlah dulu MP3 itu. Sejamnya bukan lama, sejam. Besok jelaskan, tulis poin-poinnya. Setiap orang tuh lihat, boleh lihat bukunya, jangan, tak boleh. Karena banyak coret-coretannya. Ya, lagi kultum tak tentu arah. Kalau mau kultum, buat video pendek, itu bagus. Buat video pendek. Cari pati dari kajian itu, antum buat kesimpulan dari ngaji sama Ustaz Zul Hendri, kesimpulan sama Ustaz Al-Nur, kesimpulan sama Ustaz Anafi, kesimpulan sama Ustaz Mawardi, buat menjadi ringkasan. Itu udah dijadikan kultum, atau dibuatkan podcast, dialog, atau dibuatkan jadi vlog. Nanti buat dalam rangka momen yang dekat hari besar Islam apa sekarang? Isra Mi'raj, Rajab. Dalam rangka Isra Mi'raj Biker Subuhan, buat lomba musabaqah vlog. Siap? Lomba vlog, lomba video pendek, lomba buat temanya. Video pendek temanya tentang akhlak, tentang pemuda, tentang sholat. Mana video yang paling menarik akan diposting di Ustadz Abdul Somad Official, akan di endorse berdakwah melalui medsos. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.